Tempat Sol dan Sonje mengubur kapsul waktu akan dibongkar di bulan Juni 2022. Sonje datang ke sana. 잠시 뭐 좀 찾아가도 되겠습니까? 네. 감사합니다. Ia datang untuk menggali kapsul waktu itu. 6 bulan kemudian, di tanggal 1 Januari 2023, Sonje datang ke jembatan Hanggang. Tapi Sol tidak datang. Manajer menghubungi Sonje karena reporter melihat Sonje yang berdiri di jembatan sambil memegang telur. Sonje berkata ingin menemui seseorang, tapi dia tidak muncul setelah 1 jam. Manajer menjawab sepertinya dia lupa janji itu. Mereka berjanji untuk bertemu di jembatan sejak 15 tahun yang lalu. Manajer berkata pada Sonje itu artinya dia tidak mau lagi bertemu dengan Sonje dan menyuruh Sonje untuk pulang ke rumah sebelum reporter mengambil foto Sonje. Foto Sonje sudah masuk di artikel. Sonje membuka kapsul waktu itu. Sol menulis surat untuk Sonje. 선재야, 고마워. 살아있어줘서. Sol juga memberikan jam untuk Sonje. 다시 흘러가는 시간. 동서가, 혹시 그 영화사 직원 이름이 임솔이야? 예. Sonje buru-buru pergi ke jembatan begitu melihat kartu nama Sol. Sonje akhirnya bertemu Sol. Sol tidak mau Sonje pergi. 가면 안 돼. 오늘 같이 있자. 우리 오늘 밤 같이 있자고 너랑 나랑. Sonje minta manajer untuk berkata ia tidak bisa hadir ke pesta penutupan. Sonje langsung naik ke mobil Sol. Sol takut Sonje mengalami kesulitan dalam hidupnya. 다 왔어. 호텔? Mereka sampai di hotel. Sol takut berdoa dengan Sonje di kamar hotel. 저기 선재야. Ia mengajak Sonje pergi ke tempat lainnya. Sonje bersikeras hanya ini satu-satunya tempat untuk berdua saja dengan Sol tanpa ada yang mengamati. Sol menjelaskan maksud perkataannya tentang bersama malam ini. Ia tidak bermaksud untuk menginap bersama di hotel. Ternyata Sol salah paham. Sonje mengajak Sol untuk minum bersama di bar hotel. 망했어. Sol kaget dan malu pada Sonje. Sol lupa kalau Sonje adalah selebritas yang banyak diamati orang. Sol ingin minta maaf pada Sonje. Sebenarnya ia tidak sengaja mendorong Sonje ke air mancur. Ia harus buru-buru pergi ke suatu tempat dan tidak tahu pria itu adalah Sonje. Sonje juga minta maaf pada Sol karena gugatan itu. Sonje mengira alasan Sol datang ke jembatan karena kapsul waktu. Sonje mengaku sangat sibuk hingga tidak datang saat itu. Padahal Sonje sudah mengambil kapsul waktu itu. Sol juga mengaku tidak datang saat itu. Sol tidak keberatan jika kapsul waktu itu tidak diambil, karena keinginannya untuk melihat Sonje masih hidup sudah terkabul. Sonje melihat Sol yang baik-baik saja, padahal sebelumnya Sol takut melihat dirinya setelah insiden itu. Eclipse dan Star berpesta tanpa Sonje. Inhyo mengunggah foto pesta tadi. Salah satu penggemar memberi komentar kalau ia melihat Sonje pergi ke hotel dengan seorang wanita. Inhyo langsung menghubungi Sonje. Ia penasaran siapa wanita itu. Sonje tidak mau memberitahu. Inhyo berkata reporter pasti sudah bersembunyi dekat hotel. Sonje memutuskan untuk keluar lebih dulu. Sol tidak bisa membiarkan Sonje pergi. Sonje meminta Sol untuk menutupi wajah. Ia akan menghubungi Sol lagi. Sol mengejar Sonje. Sol membantu Sonje menghindari reporter yang sudah menunggu di parkiran. Bahkan Sol malah mendorong manajer Sonje. Sol membawa Sonje kabur dengan mobilnya. 매니저 와 있었는데? 어머 그랬어? 못 봤네. Sol akan mengantar Sonje sampai ke rumah. 이 시간에 내 집에 올라가자고? Ia beralasan ingin ke kamar mandi. Manajer memberitahu Inhyo tentang Sonje yang diajak bermalam bersama. Inhyo berkata mereka tidak boleh bermalam di rumah Sonje. Ia menerima hadiah dari perusahaan iklan game. Ia membuangnya di rumah Sonje. Sonje dan Sol sudah sampai. Sonje kaget karena ada standee milik Inhyo di sana. Ia langsung menyembunyikan standee itu dari Sol. Sonje langsung menunjukkan kamar mandi. Sonje menyembunyikan standee itu di kamarnya. Ibu dan nenek Sol menginap di rumah Gem karena pipa air yang pecah. Lalu ada mobil yang datang. Ibu menghubungi Sol. Ibu dan nenek akan menginap di rumah Gem karena pipa air yang pecah. Sonje terkejut karena mendengar Sol yang berkata akan menginap di luar malam ini. Dan sekarang ia bersama seorang pria. 암튼 나 오늘 안 들어갈 거니까 나 찾지 마. Jantung Sonje berdebar-debar. Sonje berpura-pura tetap tenang di hadapan Sol. Sol tidak tahu bagaimana mengulur waktu. Sol kembali beralasan ingin berkeliling rumah Sonje. 안 돼. Sol melihat semua sudut rumah Sonje. Sol sudah melihat semua sudut rumah Sonje. Sol kembali beralasan ingin makan ramen sebelum pulang. 안 돼. Inhyo tidak bisa membiarkan Sol bersama Sonje. Ia tidak tahu kenapa Sonje masih mencintai Sol. Inhyo merasa Sonje sekarang sedang memasak untuk Sol. Sonje memang memasak ramen untuk Sol. Sol mengira Sonje minum obat depresi. Sonje berkata itu semua adalah vitamin dan suplemen. Sol memakan ramen itu. Sol tidak tahu lagi bagaimana mengulur waktu sampai pagi. Ia pura-pura tertidur. Sol mencoba mengintip. Sonje sudah ada di depannya. Sol berpura-pura tidur. 일어나지? 지금 일어나야 덜 민망할 텐데. 깜빡 졸았네. Jika Sonje tidak membangunkannya, ia akan tertidur sampai pagi. 너 진짜 자고 갈 거야? Petugas keamanan melihat ada pria yang terus mengawasi komplek rumah Sol.
Ternyata dia ada Taesong. Sonje tidak tahu apa maksud Sol bermalam di rumahnya. Apakah karena kontrak film yang ditolak? 네가 내가 오늘 밤에 죽을까 봐. Ia berpikir akan terjadi sesuatu pada Sonje dan akan menyesal nantinya. Sonje teringat perkataan Sol yang bermimpi Sonje akan cedera parah. 내가 죽긴 왜 죽어? Sol khawatir karena banyak rumor yang mengatakan Sonje depresi dan serangan panik seperti para selebritas lainnya. Sonje mengaku tidak mengalami depresi dan serangan panik. Sol lega mendengar perkataan Sonje. Sol memutuskan untuk pulang. Sol tidak sengaja menumpahkan kuah ramyeon. Sonje memberikan baju ganti. Sol bisa mengganti pakaian di kamarnya. Sonje begitu gugup. Ia takut Sol melihat kapsul waktu yang ada di kamar. Sonje buru-buru masuk ketika Sol selesai berganti pakaian. Ia langsung menyembunyikan kapsul waktu itu. Tiba-tiba Sol kembali masuk kamar. Sol melihat Stanley itu. Sonje lupa sudah menyembunyikan Stanley di kamarnya. 이런 취미가 있었구나. 아니야! 예. Sonje sibuk menjelaskan Stanley itu bukanlah miliknya. Sol ingin melihat Stanley itu. Tiba-tiba In-hyo yang mabuk datang dan melihat mereka. Sonje langsung menyembunyikan Sol. In-hyo merasa melihat Sonje dan wanita. Sonje berkata wanita yang dilihat In-hyo adalah Stanley itu. In-hyo tahu Sonje menemui Sol. Lalu In-hyo ingin mandi. Sonje cepat-cepat mengeluarkan Sol. Tapi lagi-lagi In-hyo mengganggu. In-hyo menunjukkan foto Sol dan Sonje. Ia tidak mengerti kenapa Sonje masih menyukai Sol. Padahal ada banyak wanita yang lebih cantik dari Sol di sekitar Sonje. In-hyo menceritakan keributan yang dibuat Sonje setiap kali mabuk. Saat tahun 2012 di rumah Sol, tahun 2014 di rumah Sol yang sudah dibongkar, dan di tahun 2019 rumah Sol yang sudah berubah menjadi taman. 무슨 회귀 본능이냐고 이게. Sonje bertekad ini hari terakhirnya datang ke rumah lama Sol. Ia akan melupakan Sol. Sol sudah melihat jam yang ada di kapsul waktu. Dulu Sol tidak mau lagi melihat Sonje karena teringat insiden itu. Itu membuatnya takut. 그럼 혹시 1월 1일 밤에 Sonje menggali kapsul waktu dan datang ke jembatan Hanggang di tanggal 1 Januari 2023. Sonje mengantar Sol ke rumah. Sol berkata ia juga datang di hari itu, tapi ia terlambat. Sol akhirnya mengakui perasaannya pada Sonje. 이제 와서 이런 말 와닿진 않겠지만 그래도 미안해. Saat itu ia sungguh tidak punya pilihan. Sol ingin memberitahu Sonje jika bertemu lagi. 정말 간절하게 보고 싶었어, 선재야. Lalu Sol masuk ke dalam. Sonje mengejar Sol. 너도 나랑 같은 마음이었다는 거잖아. 맞아? 지금은? Sol membuat Sonje masuk karena ada orang di luar. 누구세요? Tiba-tiba ada yang datang untuk memperbaiki pipa air rumah Sol. Sonje keluar dari rumah Sol. Sol berpura-pura mengatakan Sonje adalah Gem. Pria tua itu merasa Gem terlihat berbeda dari biasanya. Sol menjelaskan kakaknya menjalani operasi plastik. Padahal pria tua itu tahu itu bukanlah Gem. Sopir taksi yang menculik Sol diam-diam memperhatikan Sol. Sonje dan Sol bahagia dan terus-menerus tersenyum. Ibu menyuruh Sol menemui Hyunju karena dia akan menceraikan Gem. Gem membatalkan rekening tabungan dan berinvestasi dalam bisnis temannya. Tapi dia kehilangan setengah uangnya dari investasi itu. Nyatanya Hyunju tidak menceraikan Gem. Ia merasa suaminya pasti sangat tertekan setelah anak kedua lahir. Rumah mereka kecil, tapi mereka punya satu anak lagi. Dan mereka hampir tidak bisa menabung karena mengandalkan penghasilan dari Gem. Hyunju sebenarnya iri pada Sol yang bekerja. Harusnya ia juga ikut wawancara kerja di perusahaan tempat Sol bekerja. Maka ia akan pergi ke kampus yang sama dan bekerja di tempat yang sama dengan Sol. Jika takdir yang berubah, ia tidak yakin bisa bahagia seperti saat ini. Meskipun ia mendapat kesempatan untuk kembali ke masa lalu, Hyunju tidak akan pernah bertaruh dengan takdirnya. Hyunju tidak menyesal menikah dengan Gem. Sonje menghubungi Sol. Hari ini Sonje akan bekerja sampai larut. Sonje bertanya maksud Sol memberi jam putar itu. Sol ingin waktu Sonje terus berjalan dan tidak berhenti. Lalu Sonje mengajak Sol untuk bertemu malam ini setelah ia selesai bekerja. Sonje menghubungi Sol yang sedang rapat. Sol akhirnya selesai bekerja. Sonje tidak bisa menghubungi Sol. Penguntit yang berjaket putih kembali mendatangi Sonje. Sonje minta manajer untuk melaporkan penguntit itu ke polisi dan akan menginap di hotel malam ini. Ia harus segera berganti pakaian untuk menemui Sol. Sol datang ke rumah Sonje karena mobilnya tertinggal di sana. Sol baru sadar sudah matikan ponselnya. Sol menghubungi Sonje. Sol mengira Sonje belum pulang bekerja. Sol masuk ke mobilnya. Ada mobil yang berhenti depan mobil Sol. Sol takut itu adalah sopir taksi yang menculiknya. Sonje kembali menghubungi Sol. Ternyata pengemudi itu turun dari mobil karena ada wanita yang jatuh. Wanita itu adalah penguntit Sonje. Petugas keamanan mengejar penguntit itu. Sol tidak menjawab panggilan Sonje. Sol mengejar penguntit. Manajer menghubungi Sonje. Ia tidak tahu nomor kamar Sonje. Lalu ada yang menekan bel kamar Sonje. Manajer belum menemukan kamar Sonje. Sol masih mengejar penguntit itu.
Akhirnya ia mendapatkan penguntit itu. Sol mengajak penguntit itu makan. Penguntit itu berusia 14 tahun dan sudah sebulan meninggalkan rumah. Ia begitu menyukai Sonje. Sol menasihati anak itu. Tiba-tiba ada berita terkini. Penyanyi sekaligus aktor Yoo Sun-jae diserang oleh orang tidak dikenal di sebuah hotel. Polisi sedang mengejar pelaku yang kabur. Sonje ditemukan dalam kondisi mengeluarkan banyak darah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sonje juga akan langsung dioperasi. Berdasarkan analisis DNA dari senjata yang ditemukan di TKP, pelakunya adalah tersangka yang pernah dipenjara atas pembunuhan di tahun 2009 dan baru dibebaskan beberapa hari yang lalu. Tersangka bernama Kim yang berusia 40-an.